Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kelompok kami yaitu kelompok 7, yang dimana hari ini kita berempat akan membedah salah satu bagian paling aplikatif dalam kalkulus yaitu bab 5 terkait aplikasi integral. Sebelum masuk, kenalin dulu saya Muhammad Taufiq Aldani Anli dengan NIM D600250066. Kita lanjut ke materi. Nah, seringkali kita bertanya, kenapa sih kita harus belajar yang namanya integral, yang mana orang bilang itu ribet. Nah, jawabannya ada di bab ini. Integral bukan cuma soal mencari ilmu yang luas di bawah kurva yang membosankan, namun integral itu merupakan alat bagi para insinyur untuk menghitung luas volume tangki, bagi arsitek untuk menghitung luas lahan tidak simetris, hingga bagi fisikiawan itu untuk menghitung usaha. Nah, di video ini kita akan fokus pada dua pondasi utama, yaitu pada buku Kalkulus Warburg di 5.1, yaitu membahas menghitung luas di antara dua kurva. Lalu di subbab 5.2 itu membahas menghitung volume benda yang diputar. Nah, mari kita mulai dari konsep dasarnya bersama saudara Abil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih Saudara Abid telah memberikan waktu saya untuk berbicara. Oke teman-teman, mari kita masuk ke materi 5.1 yaitu luas daerah. Dulu kita belajar bahwa integral dari A sampai B, F dalam kurung X, dx adalah luas di bawah satu kurva. Tapi bagaimana kalau daerahnya terjepit di antara dua kurva? Oke, bayangkan kita punya kurva atas, yaitu Y atas, dan kurva bawah, yaitu Y bawah. Untuk mencari luasnya, kita menggunakan prinsip irisan atau slicing. Kita bayangkan ada sebuah persegi panjang, vertikal yang sangat tipis di dalam daerah tersebut. Logika matematisnya, tinggi persegi panjang ini adalah F dalam kurung X dikurang G dalam kurung X dalam kurung atas dikurangi bawah. Dan yang kedua, lebar persegi panjang ini adalah selisih kecil yang kita sebut dx. Dan yang ketiga, maka luas satu irisan adalah buka kurung F dalam kurung X dikurangin G dalam kurung X, tutup kurung dikali dx. Karena kita ingin menjumlahkan semua irisan dari batas kiri atau A ke batas kanan atau B, kita gunakan simbol integral, yaitu A sama dengan integral dari A sampai B, buka kurung F dalam kurung X dikurangin G dalam kurung X tutup kurung dx. Oh ya, untuk menjadi catatan penting, jangan pernah lupa menggambar grafiknya terlebih dahulu. Karena kalau terbalik, menentukan mana yang atas dan mana yang bawah, hasil luas akan bernilai negatif. Dan itu mustahil dalam geometri. Dan mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan bisa lanjut ke pembicara ke selanjutnya. Mic-nya tolong mic-nya tolong bisa dinyalain. Oke, maaf ada kesalahan tadi. Oke, makasih untuk Mas Abil. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Muhammad Rafi Prayoga dengan NIM 99. Nah, setelah memahami luas di bidang datar, sekarang kita akan belajar menghidupkan bidang itu menjadi benda nyata di ruang 3 dimensi. Ini adalah materi 5.2, volume benda putar. Bayangkan selembar kertas datar, jika kertas itu kita tancapkan pada sebuah poros, sumbu putar dan kita putar 360 derajat. Maka jejak putarannya akan membentuk sebuah benda padat di buku Warburg. Ada dua metode utama yang dijelaskan. Yang pertama itu ada metode cakram atau the disk method. Gunakan ini jika
daerah yang diputar menempel pas pada sumbu putar atau tidak ada celah. Irisannya berbentuk lingkaran, padat, atau cakram. Rumusnya itu V sama dengan integral A sampai B, V buka kurung F buka kurung X tutup kurung kuadrat dx. Lalu yang kedua itu ada metode cincin atau the washer method. Gunakan ini jika ada celah atau lubang di tengah benda tersebut. Irisannya berbentuk seperti cincin atau washer. Yang pertama ini kita punya jari-jari luar dilambangkan dengan R besar dan jari-jari dalam R kecil. Rumus V sama dengan integral A sampai B. V buka kurung R besar buka kurung X tutup kurung kuadrat dikurang buka kurung R kecil buka kurung X tutup kurung kuadrat tutup kurung dx. Kenapa ada V? Karena irisan kita itu berbentuk lingkaran dan luas lingkaran adalah V R kecil kuadrat. Jadi kita sebenarnya sedang menjumlah luas lingkaran-lingkaran tipis tersebut menjadi sebuah volume utuh. Mungkin dari saya segitu, dilanjut pembicara selanjutnya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh saya, Fania Rafiq Prameswari dengan NIM D600250088. Mari kita satukan semua teori tadi ke dalam satu contoh soal yang komplit. Carilah luas dan volume benda putar terhadap sumbu X dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Langkah pertama, menentukan titik potong atau batas integral. Kita harus tahu di mana kedua kurva ini bertemu. Caranya, buat Y1 sama dengan X kuadrat sama dengan akar X. X pangkat 4 sama dengan X, kedua ruas dikuadratkan. X pangkat 4 min X sama dengan 0, jadi X buka kurung X akar 3 min 1 tutup kurung sama dengan 0. Maka kita dapatkan titik potong di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Inilah batas A dan B kita. Langkah kedua, menentukan posisi kurva atas dan bawah. Jika kita cek angka antara 0 dan 1, misal 0,25 kuadrat sama dengan 0,0625. Artinya, kurva Y sama dengan akar X berada di atas. Langkah ketiga, menghitung luas dari 5.1 tadi. A sama dengan integral 0 sampai 1, buka kurung akar X min X kuadrat tutup kurung dx. A sama dengan 2 buka kurung 2/3 X dikali 3/2 min 1/3 X pangkat 3 tutup kurung 0 sampai 1. A sama dengan buka kurung 2/3 dikali 1 min 1/3 dikali 1 tutup kurung min 0 sama dengan 1/3 satuan luas. Langkah keempat, menghitung volume dari 5.2 tadi. Karena ada jarak antara kedua kurva, kita gunakan metode cincin. R besar X sama dengan akar X dari luar dan R kecil X sama dengan X kuadrat dari dalam. V sama dengan Pi integral 0 sampai 1 buka kurung akar X kuadrat min X kuadrat dikuadratkan tutup kurung dx. P sama dengan Pi integral 0 sampai 1 buka kurung X min X pangkat 4 tutup kurung dx. Kuadrat min 1/5 X pangkat 5 0 sampai 1. V sama dengan Pi 1/2 min 1/5 sama dengan Pi buka kurung 5 min 2 1/10 sama dengan 3/10 Pi satuan volume. Cukup dari saya. Oke,
Itu tadi ya teman-teman terkait penjelasan lengkap mengenai aplikasi integral untuk mencari luas volume. Dan ternyata kalau kita ikuti langkah-langkah secara sistematis, mulai dari gambar, cari titik potong, hingga integrasi soal sesulit apapun bisa kita selesaikan. Nah, kami harap bagi teman-teman yang menonton video ini di YouTube nanti bisa membantu kalian memahami materi dari buku Fatberg dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk banyak berlatih soal, studi kasus terkait kalkulus. Dengan saya, Muhammad Abid Adani Andi. Saya Abil Azumai Badi Ilmi. Dan saya Muhammad Rafi Prayoga. Saya Fania Marafif Prameswari. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.